Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran yang berjudul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Nah, yang pertama ada pengertian dan tujuan RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi serta dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tanggal 23 November tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, selanjutnya ada tujuan RPP. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Dan yang ketiga, guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, yang B, pentingnya RPP untuk guru. Nah, yang pertama, guru akan memiliki tujuan pembelajaran yang jelas sehingga memungkinkan target pencapaian materi dengan optimal berdasar pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan yang kedua, guru akan menguasai materi yang ingin disampaikannya dengan baik. Dan yang ketiga, mempunyai metode yang tepat untuk proses belajar mengajar sehingga materi mudah dipahami oleh siswa. Kemudian selanjutnya, guru akan memiliki pemilihan media yang tepat sehingga siswa dapat sangat tertarik terhadap materi yang disampaikannya. Lalu selanjutnya, guru akan memiliki standar yang jelas dalam memberikan evaluasi kepada siswa, memungkinkan para siswa dapat menjawab semua soal dengan tepat. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Ahmad Edo Erdian. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari partner saya yaitu Ragil Marcelino. Oke, pada slide bagian C ini ada prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip-prinsip penyusunan RPP ini terbagi 8, yaitu perbedaan individual peserta didik. Ya, di antara lainnya kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik itu semua terpadu dalam perbedaan peserta didik atau siswa-siswi tersebut. Nah, yang kedua itu ada partisipasi aktif peserta didik. Ya, pasti aktif peserta didik ini yang dimaksud dengan keaktifan atau kesemangatan peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga ada pengembangan budaya membaca dan menulis, yaitu untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovasi, dan kemandirian pada jati diri siswa. Nah, yang kelima ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Semua RPP ini memuat rancangan program
pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi terhadap siswa. Yang keenam, ada penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan, yaitu penekanan pada materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengamanan belajar. Yang ketujuh, ada mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Dan yang kedelapan, ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, dengan demikian pada prinsip penyusunan pada RPP KTSP dan kurikulum 13 hampir sama, namun hanya susunannya yang berbeda. Tetapi sebenarnya tidak. Kita dapat lihat misalnya pada kompetensi dasar pada KTSP, kompetensi dasar dan indikator berdiri sendiri. Sementara kurikulum 2013, kompetensi dasar digabung dengan indikator. Tidak hanya itu, dalam pembuatan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran RPP kurikulum 2013, guru harus memodifikasi sedemikian rupa sehingga ketiganya juga terkait dalam pencapaian peserta didik dalam hal karakter yang baik dan kesuksesan. Oke, pada selanjutnya ada komponen-komponen RPP. Komponen-komponen RPP ini terbagi 11. Di sini saya akan sebutkan satu persatu, yaitu yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau keahlian, mata pelajaran atau tema materi pelajaran yang dibahas, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Selanjutnya, komponen RPP yang keempat, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian serta mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang kelima, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumus indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, itu ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang tetap ditetapkan. Pemilih metode disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta mata pelajaran. Yang ke-9, ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terbagi 3 jenis. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Ya, pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang
ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ya, yang kedua ada inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik peserta didik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, terus ada penutup. Ya, kegiatan pembelajaran ini yang terakhir ada penutup yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Yang ke-10 itu ada penilaian hasil belajar. Ya, penilaian hasil belajar ini yaitu prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajar yaitu penentuan sumber belajar yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Ya. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.